Shalom Readers Street dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di YouTube channel Literatur Perkantas Jatim. Saat ini saya sudah bersama-sama dengan Kak Bonan. Halo teman-teman. Kak Bonan kemarin yang mereview buku Jika Anda Ingin Berjalan di Atas Air, Keluar dari Perahu. Gimana kabarnya Kak Bonan? Puji Tuhan, baik. Kak Dias, gimana? Luar biasa dong. Mantap. Gimana Kak, di tengah-tengah pandemik seperti ini, plan mahasiswanya? Ya, masih tetap berjalan. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk pelayanan gitu ya. Karena kita bisa berkomunikasi dengan media yang ada. Oke, bersyukur. Nah, bagaimana dengan KTB Kak, mungkin masih berjalan Kak? Malah di tengah KTB ini adik-adik KTB saya semakin haus pengen belajar firman Tuhan. Jadi ya kami tetap terhubung lah di tengah pandemi ini. Wah, bersyukur ya. Jadi pelayanan mahasiswa masih jalan, KTB juga masih jalan. Ya. Nah, tidak lama-lama dengan semuanya ini, kita akan langsung saja to the point kepada Kak Bonan. Oke. Kita akan memberikan pertanyaan kepada Kak Bonan tentang buku Jika Anda Ingin Berjalan di Atas Air, Keluar dari Perahu. Pertanyaannya tentu dari teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama Kak. Oke. Dari Cipto Dwiko. Kak, di dalam buku ini apakah bisa menolong atau memaparkan bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan atau keluar dari zona nyaman dengan tanpa takut maupun gentar? Oke, terima kasih Diko buat pertanyaannya. Pertanyaan sangat menarik. Bagaimana supaya kita jangan takut dan gentar ketika kita keluar dari zona nyaman atau ketika menghadapi tantangan ya Kak Dias ya. Oke, to the point aja ya. Jadi langsung buka ke bab 3. Nanti kalau misalnya Cipto buka dan baca buku itu, buka ke bab 3. Nah, bab 3 itu bicara tentang mengenali panggilannya. Jadi buku ini mengajarkan kita alangkah lebih baiknya mengkonfirmasi dulu Kak Dias. Jadi mengkonfirmasi dulu apakah benar Tuhan panggil kita untuk keluar, atau hanya karena intuisi kita atau karena keegoisan kita yang pingin sendiri keluar. Nah, kayak misalnya cerita yang kita baca ini, di situ ditulis bahwa Petrus itu bertanya lebih dahulu kan, Tuhan apakah itu engkau? Kalau memang itu engkau, serulah aku ke tempatmu, maksudnya berjalan di atasnya untuk pergi ke Yesus. Nah, itu berarti kan menunjukkan bahwa Petrus tidak asal melangkah. Petrus tidak asal gitu kan? Tidak asal berjalan aja, tapi dia konfirmasi dulu. Jadi ini penting. Buku ini mengajarkan supaya kita jangan sekedar berani, tapi menuntut kepekaan kita terhadap panggilan Tuhan. Nah, biasanya ini kesulitannya orang itu kadang-kadang meragukan gitu. Apakah ini benar-benar Tuhan yang memanggil atau enggak? Makanya penting untuk kita membangun relasi yang intim sama Tuhan. Kenapa ini penting? Karena kalau kita berdasarkan cerita itu, berjalan di atas air itu bukan koridor kita, bukan koridor Petrus, bukan wewenang Petrus. Tapi itu memang agendanya Tuhan Yesus, pingin supaya Petrus mengalami itu. Sehingga penting banget supaya kita, Tuhan Yesus suruh saya berjalan. Makanya berarti harus clear dulu gitu Kak ya, supaya kita bisa jalan di atas air, keluar dari zona nyaman kita. Ketika waktu itu kan Petrus Tuhan suruh dulu, baru Petrus langsung jalan. Jadi yang menginisiasi adalah Tuhan Yesus, bukan Petrusnya. Petrus hanya melakukan. Siap. Untuk poin 2 itu namanya, kalau ini poin 2 itu bab 4 ya. Bab 4 nanti kalau misalnya pengen baca di bab 4 itu sangat bagus banget juga pelajarannya. Dia mengajarkan bahwa setelah kita menangkap bahwa memang Tuhan memanggil kita, penting untuk kita mengambil prinsip langkah pertama. Mengambil langkah pertama. Jadi prinsip langkah pertama itu berbicara tentang kamu tidak hanya sekedar tahu secara kognitif, Tuhan panggil, tanda itu udah jelas. Kamu tidak sekedar tahu secara kognitif bahwa Tuhan pasti menyertai gitu. Tapi kamu harus mengambil langkah pertama untuk memulai itu kamu harus bertindak dahulu kayak gitu. Berarti harus berani untuk ambil step one. Iya, memang harus berani ngambil tindakan. Walaupun mungkin itu sangat sederhana, tapi itu menunjukkan bahwa kamu taat sama panggilan Tuhan. Berarti tidak perlu takut dan gentar untuk ambil step one. Itu kuncinya Kak ya. Benar. Oke, ini untuk poin 2 aku punya refleksi Kak. Jadi aku merefleksikan bagian ini sangat menarik dalam perjalanan rohaniku ya. Ini dalam pergumulan aku ketika memutuskan jadi seorang staf perkantas gitu ya. Kita sama-sama staf lah ya. Dan di dalam pertama menggumuli itu, aku bergumul bahwa aku nih kan bukan sarjana teologi. Aku kaum awam yang S1-nya bukan teologi, pasti kan punya banyak keterbatasan dalam hal pemahaman tentang teologi, belum pernah juga ada pengalaman mengajar.
Cuman ketika aku mengambil keputusan, oh iya aku mau, nah di situ baru melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi. Mungkin contohnya memperlengkapi lewat kakak-kakak staf yang lain, atau mungkin termasuk dari literatur perkantor Jatim, banyak baca-baca yang sangat memberkati saya, itu sangat memperlengkapi saya dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Yang penting ngambil dulu langkah pertama, ngambil keputusan dulu. Oke, gitu. Penting ambil dulu langkah pertama. Nah, bagian ketiga ini aku sih istilahkannya perspektif yang benar bagaimana mengelola kegagalan. Jadi ketika kita mengambil keputusan tadi, ketika kita mulai melangkah, itu kan pasti akan banyak tantangan. Pasti akan banyak ketakutan, salah satunya mungkin takut gagal. Betul. Nah, cuman di buku ini diajarkan kita harus punya perspektif melihat kegagalan itu sebagai proses pertumbuhan. Contoh Petrus, iya kelihatan sih dia gagal ya. Habis itu kan dia merasakan tipuan angin, dia tenggelam. Tapi setelah itu kan Tuhan tolong dia. Habis itu dia berkomunikasi kan sama Tuhan. Dari situ kan dia melihat bahwa oh iya ya, Tuhan yang saya sembah, yang saya bilang sebut ini Rabi, ini bukan cuma sekedar Rabi, tapi adalah Tuhan yang menenangkan badai. Tuhan yang menolong saya ketika saya membutuhkan pertolongan. Jadi melalui kegagalan itu dia semakin mengenal siapa Tuhannya. Nah, harusnya sebagai kita juga seperti itu. Jadi nanti ketika kita berani keluar dari zona nyaman, kita pasti akan sering gagal, pastinya kita akan banyak ketakutan. Tapi melihat bahwa kegagalan itu adalah proses Tuhan membawa kamu semakin mengenal siapa Tuhan. Oke, berarti memang biasanya hal yang terbesar atau tantangan terbesar adalah kegagalan. Kita takut gagal gitu. Iya, takut gagal. Karena gini Kak, karena zona yang baru yang kita tempuh ini kan wilayah yang baru, pasti kan tantangan yang baru. Nah, pasti akan ada keraguan, ada ketakutan. Nah, makanya kita harus punya perspektif yang benar. Seandainya gagal pun, Tuhan jadikan kegagalan itu untuk pembelajaran, membuat kamu semakin bertumbuh secara. Oke, jadi kegagalan itu akan jadi pembelajaran buat kita semakin hari semakin kuat keluar dari zona nyaman. Oke. Ini ada pertanyaan kedua Kak dari Yen. Halo Yen. Kak, keluar dari zona nyaman bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi setiap orang, betul kan? Benar banget. Nah, apakah dalam buku ini menjelaskan bagaimana kita dapat memiliki keberanian seperti Petrus yang dapat keluar dari zona nyaman dan mengikut Kristus? Pertanyaannya mirip sama pertanyaan pertama tadi ya. Cuman di pertanyaan kedua ini sedikit membedakan, dia dalam spesifik mengikuti Kristus. Jadi aku akan memberikan jawabannya. Berdasarkan buku ini kita melihat bahwa dalam konteks Petrus memang Tuhan yang panggil ya. Tuhan panggil Petrus untuk keluar. Jadi kan sebenarnya Petrus dikasih dua pilihan nih. Kamu mau stay di perahu atau mau taat sama panggilan Tuhan dan berjalan menuju Tuhan. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kita mau mengikuti Kristus, cuman apa yang menjadi perahu kita? Nah, penting nih untuk dijelaskan perahu. Perahu kita itu segala sesuatu yang menjadi sandaran kita di luar Kristus. Contoh, misalnya kita punya dosa pribadi nih Kak. Kita punya dosa pribadi, akhirnya itu sebenarnya menghambat kita di dalam mengikuti Kristus. Cuman kita nyaman sama dosa itu. Kan dosa pasti bersifat nyaman lah ya. Mana dosa yang gak enak gitu ya. Dosa makanya membuat kita nyaman biasanya. Makanya sebenarnya itu perahu kita. Mau nggak kamu tinggalkan dosamu itu? Mau nggak kamu tinggalkan perahumu untuk mengikuti Kristus? Nah, itu cuma satu contoh. Banyak ya, bisa aja keluarga. Keluarga itu bisa jadi perahumu untuk kamu menghambat kamu supaya kamu nggak taat sama Tuhan. Bisa keakuan diri, bisa kenyamanan untuk tidak melayani orang lain, tidak memberitakan Injil. Apa yang membuat kamu tidak memberitakan Injil? Kemungkinan itu perahumu. Itu jadi memang penting untuk kita banyak refleksi, melihat apa yang membuat aku ini sulit untuk bertumbuh, sulit untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Harus ditinggalkan. Kayak begitu. Jadi seperti mamon gitu Pak ya, kapal dari yang kita kehendaki atau kita tumpangi dan membuat kita nyaman. Oke. Jadi mamon dan kapal itu harus dihilangkan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Pertanyaan ketiga Kak dari Indah Tan. Indah. Mengapa ketakutan yang dirasakan dalam panggilan Tuhan merupakan harga untuk bertumbuh? Oke, ini pertanyaan sangat menarik. Dia mengkaitkan bagaimana ketakutan dengan pertumbuhan. Nah, kalau dari buku ini nanti misalnya Indah baca di bab 1 itu dia sangat membahas tentang ketakutan dan proses pertumbuhan. Buku ini mengatakan bahwa ketakutan itu akan selalu ada di dalam pertumbuhan. Kenapa?
Karena ketika kita mengambil keputusan untuk bertumbuh, pasti kan kita masuk ke zona yang baru, wilayah yang baru, di mana kita akan menemukan tantangan yang baru. Nah, makanya di dalam mengambil keputusan itu ada 2 hal yang kita gumulkan nanti, kenyamanan atau resiko. Kalau kamu pilih kenyamanan ya udah, kamu nyaman cuman mandek pastinya ya, kamu nggak bertumbuh lagi. Cuman kalau misalnya anggaplah kita sudah mengambil resiko, kita mengambil keputusan untuk bertumbuh. Semakin kita terus mengambil keputusan untuk bertumbuh, ketakutan itu akan selalu ada nih. Cuman kita punya perspektif yang benar bagaimana menghadapi ketakutan itu. Akhirnya ketakutan itu ada, tapi tidak sama sekali menghantui kita. Oke, jadi perspektif yang benar tuh membuat ketakutan kita akhirnya ya ada, tidak tapi ada tidak mengganggu, tidak mengganggu. Malah kita semakin ada gambar, kita semakin punya punya antusias pengen terus bertumbuh, Oke, saya akan pengen sharing, maksudnya refleksi saya dalam bagian ini bagaimana untuk mengambil keputusan, mengambil risiko untuk bertumbuh ya. Di dalam awal-awal saya pelayanan di kampus atau di perkantas, sebenarnya yang menjadi sisi gelap saya dalam pelayanan itu popularitas, Kak. Popularitas, oke. Jadi sangat menjaga nama baik. Aku nggak mau dilihat orang aku lemah, aku nggak sanggup, aku nggak mampu. Akhirnya sebenarnya itu menjerumus saya kepada kemunafikan, tidak otentik dalam saya melayani. Itu pasti batinmu akan tersiksa, sampai kapanpun akan tersiksa. Makanya mengambil keputusan untuk melayani dengan apa adanya saya, melayani dengan kerapuhan saya, bahkan dengan kegagalan saya, itu langkah yang saya ambil. Walaupun ada ketakutan nanti dinilai orang, nanti orang menilai saya buruk. Tapi sebenarnya dari situ itu menjadi bahan kesaksian saya bahwa saya melayani Tuhan dengan ketidakberdayaan saya, tapi Tuhan memampukan saya. Tuhan melayakan saya dari semua kegagalan saya untuk melayani Dia. Dan itu bahkan menjadi kesaksian. Benar. Itu bahkan menjadi kesaksian. Benar, jadi kesaksian yang bagus buat adik-adik mahasiswa juga ya yang dilayani. Dan akhirnya pertumbuhan itu ada. Oke. Jadi begitu, Indah. Semoga ini bisa menjawab. Semangat ya Indah. Oke, pertanyaan yang keempat, Kak. Oke. Dari Aprilia Kamsi. Mengapa dikatakan bahwa zona nyaman itu membutahkan kehendak Allah? Oke, kalau dari cerita yang dibawa John Ortberg ini, kan kita tahu juga kan cerita yang di perahu itu ya. Maksudnya kan Tuhan menghampiri mereka. Cuman murid-muridnya karena saking paniknya mungkin, karena saking takutnya akhirnya mereka pikir tuh hantu kan. Jadi mereka nggak kenal bagaimana mungkin, maksudnya ini guru, orang yang sering bersama-sama dengan kamu, tapi ketika dia datang kamu tidak mengenali dia. Nah, tapi John Ortberg mengatakan mungkin pada saat itu yang mereka pikirkan bagaimana supaya air itu jangan masuk air di perahu, fokus ke perahunya. Jadi ketika Tuhan datang itu membutakan mereka. Hanya satu orang akhirnya yang lihat kan, si Petrus. Dia mengatakan bahwa itu Tuhan, bukan hantu. Jadi perahu itu sebenarnya kadang-kadang membutakan kehadiran Allah, membutakan kehendak Allah gitu. Jadi zona nyaman juga bisa membutakan dari kehendak Allah itu sendiri. Oke, ada contohnya Kak untuk tadi? Contoh, misalnya gini nih ya. Misalnya Tuhan mau kita menggunakan potensi kita untuk melayani Dia, entah mungkin di persekutuan kampus kah, atau di gereja, atau di sekolah. Cuman kita masih terlalu nyaman, kita nggak mau membayar harga, nggak mau repot lah, malas lah, mendingan diam-diam aja di rumah. Di Jumat mungkin persekutuan ya, yaudah santai-santai aja di rumah. Akhirnya kenyamanan itu membutakan kehendak Tuhan, pingin kamu melayani Dia. Cuman karena saking nyamannya kita di rumah, saking nyaman kita nggak mau repot, akhirnya kehendak Tuhan tidak terjadi, kita nggak kerjakan kayak gitu. Nyamanan dan itu jadi membutakan. Iya, membutakan kehendak Tuhan. Oke Kak, pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Masalah nggak sih Kak ketika kita memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman kita, seperti para murid waktu itu, 11 murid selain Petrus ya, waktu itu tetap berada dalam perahu saja, tidak berjalan di atas air ke Tuhan Yesus. Nah, karena kan semuanya itu adalah pilihan pribadi mereka. Oke. Ya itu free will ya, pilihan kita. Ketika Tuhan sudah panggil, kamu punya pilihan untuk taat, kamu punya pilihan untuk tidak taat. Dan segala sesuatu itu berisiko sih Kak. Segala sesuatu itu pasti ada masalahnya. Kamu stay di perahu, pasti akan ada konsekuensinya. Kamu berjalan di atas air, pasti ada juga konsekuensinya. Tapi kalau misalnya dia menanyakan apa masalahnya kalau misalnya diam di perahu, pertama ya dia akan menghadapi namanya stagnasi. Dia akan nggak bertumbuh pastinya, dia nggak akan bertumbuh karena Tuhan pingin kamu Tuhan pingin kamu jalan di atas air, pingin keluar dari zona nyamanmu supaya kamu mungkin semakin mengenal Tuhan, tapi kamu diam di situ. Akhirnya ya udah kamu akan begitu-begitu aja. Potensi yang ada di dalam dirimu begitu-begitu aja.
Yang kedua, berkaitan dengan potensi juga, kita nggak akan lebih tahu potensi dahsyat yang Tuhan sudah siapkan sama kita. Ketika kita taat kan pasti Tuhan membukakan, iya ternyata ini karunia yang aku kasih sama kamu, ini karunia yang aku percayakan kepada kamu untuk kamu melayani aku. Kalau cerita Petrus, dengan dia berani taat, akhirnya dia bisa berjalan di atas air kan. Iya, betul. Hanya Petrus aja kan, murid-muridnya nggak berjalan di atas air. Cuman Petrus dan Yesus yang pernah berjalan di atas air. Yang ketiga, ini bagian dari kita mentaati kehendak Tuhan sih. Ini bagian dari kita beriman. Kalau memang kita beriman sama Tuhan Yesus ya harusnya kamu taat gitu ya. Musa bisa aja memilih untuk stay di kerajaan Firaunnya, dia akan bisa nyaman-nyaman aja, tapi itu bukan identitas dia. Dia bukan identitas dia. Dia tahu bahwa dia bukan lahir dari kerajaan Firaun yang penuh dengan kenyamanan. Tuhan panggil dia untuk mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Pada akhirnya kita tahu ceritakannya. Dia mungkin kagum juga melihat, kok saya bisa ya memimpin bangsa ini, saya bisa ya mengeluarkan sebesar Israel dari tanah Mesir. Tapi yang satu yang pasti dikagumi, pasti yang dia sangat syukuri, dia dia punya pengenalan yang lebih intim sama Allah. Itu jauh lebih berharga dari sekedar perjalanan itu. Itu jauh lebih penting. Jadi zona nyaman itu bisa membunuh kita sebenarnya Kak ya. Karena kita nggak bisa tahu bagaimana Tuhan akan memberikan kita hal yang begitu besar pada kita kalau seandainya kita mau untuk keluar dari zona nyaman itu. Terima kasih Kak. Kak ada quote atau kutipan nggak dari buku ini yang baik? Oke, aku punya salah satu quote favorit di buku ini mengatakan seperti ini. Jika Anda ingin berjalan di atas air, Anda harus bersedia mencelupkan kaki Anda terlebih dahulu, maka Anda akan mendapatkan hasil sepadan dengan risiko yang telah Anda ambil. Bagi seorang Petrus ini mungkin sesuatu hal yang unbelievable banget, tidak pernah disangka sebelumnya, tidak ada orang yang menyangka hal ini akan terjadi. Tapi berdasarkan cerita itu, kita bisa melihat bahwa, oh iya, Petrus berjalan di atas air. Artinya Petrus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Ini pengalaman yang sangat berharga. Dan ini pelajaran yang berharga bagi kita. Ketika Tuhan mau memanggil kita, berarti Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang dahsyat bagi kita ke depan. Gitu. Oke teman-teman, semua sudah terjawab oleh Kak Bonan. Terima kasih Kak Bonan untuk semuanya dan juga quote-nya tadi. Kesimpulan dari pembicaraan hari ini adalah jika kita tidak mau keluar dari zona nyaman kita tidak akan tahu bagaimana Tuhan sudah menyiapkan hal yang besar buat kita secara pribadi. Butuh step 1 untuk kita bisa tahu semuanya, bukan stagnan. Demikian Q&A kali ini, semoga teman-teman terberkati. Selamat untuk Cipto Dwiko. Kamu menjadi penanya yang beruntung dan berhak mendapatkan 1 buah buku. Jika Anda ingin berjalan di atas air, maka keluarlah dari perahu. Buku ini. Sampai di sini perjumpaan kita teman-teman. Semoga ini memberkati kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang terberkati. Dan kalian harus subscribe YouTube channel Literatur Perkantas Jatim supaya teman-teman bisa update tentang video-video terbaru dari kami. Kak, kami ada jargon nih. Kakak harus ikutin ya. Salam baca, Tuhan berkati. Oke Kak ya. Baca, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke. 1, 2, 3. Salam baca, Tuhan berkati.